Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan, nama saya Andi Nur Mutmainah. Nama saya Ahmad Taufik Nur Fajar. Dan saya Kasbul Hidayatullah. Saya Muhammad Firman Hidayat. Saya Muhammad Nabi Rasul. Saya Sarul Ramadan Syah. Saya Ida Rizky Aprianti. Saya Alda Badjo. Saya Lia Hasan. Dan saya Lia Nurul. Kami akan menggambarkan proses transkripsi dan translasi. Transkripsi yang terjadi di nukleus. Transkripsi merupakan proses penyalinan kodon G yang ada pada urutan DNA menjadi RNA dengan bantuan enzim helikase dan enzim polimerase di nukleus. Nukleus pada bagian ini terdapat ikatan double helix DNA. Pada saat DNA sense dan antisense berpasangan, datang enzim helikase yang berfungsi untuk membuka ikatan double helix DNA dan disusul oleh enzim polimerase dengan membawa RNA dita. Setelah ikatan helix gen DNA terlepas, maka RNA dita dan sense berikatan. Di sini, DNA sense mentranskripsikan kodon G pada RNA dita untuk melakukan proses translasi. Kemudian, RNA dita meninggalkan nukleus dan menuju ke sitoplasma. Setelah RNA dita terlepas, sense dan antisense kembali berikatan. Inilah proses translasi yang terjadi di sitoplasma. Translasi adalah proses penerjemahan kodon menjadi rangkaian asam amino oleh RNA transfera di ribosom. Setelah RNA dita ada di ribosom, spirit ribosom kecil menempel pada RNA dita, datang beserta seisi aktif EPA. Proses translasi diawali dengan berikatannya kodon AUG dengan antikodon UAC. Asam amino yang dihasilkan adalah metionin. Setelah AUG dan AUC berikatan, asam amino metionin terlepas. AUG dan UAC terlepas. Setelah itu, kodon GCU berikatan dengan antikodon CGA. Asam amino yang dihasilkan adalah alanin. Setelah berikatan, asam amino alanin terlepas. Kodon GCU dan antikodon CGA terlepas. Kemudian, kodon AGU berikatan dengan antikodon UCA. Asam amino yang dihasilkan merupakan serin. Setelah AGU dan UCA berikatan, asam amino serin terlepas. Kodon AGU dan antikodon UCA terlepas. Kodon CUC berikatan dengan antikodon GAG, menghasilkan asam amino leusin. Setelah CUC dan GAG berikatan, asam amino leusin terlepas. Kodon CUC dan antikodon GAG terlepas. Setelah itu, kodon CGU dan antikodon GCA berikatan. Asam amino yang dihasilkan adalah arginin. Setelah berikatan, asam amino arginin terlepas. CGU dan GCA terlepas. Setelah itu, kodon UGA berikatan dengan antikodon ACU. Asam amino yang dihasilkan adalah kodon stop. Nah, kodon stop menandakan bahwa proses translasi telah selesai. Asam amino yang dihasilkan adalah metionin, alanin, serin, leusin, argirin, dan kodon stop. Dari proses transkripsi dan translasi yang telah dibawakan, kami dapat menyimpulkan bahwasanya sintesis protein merupakan proses terbentuknya protein yang terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Adapun pengertian dari transkripsi dan translasi, yaitu transkripsi merupakan tahap di mana saat pembentukan RNA messenger atau RNA dita di dalam nukleus
dari DNA template dengan dibantu oleh enzim helikase dan enzim polimerase. Yang kedua, translasi adalah tahap di mana RNA messenger atau RNA DITA keluar dari inti sel dan bertemu dengan RNA transfer lalu dibantu oleh ribosom yang terdiri dari subunit ribosom kecil dan subunit ribosom besar. Nah, tahap transkripsi dan translasi terjadi melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama inisiasi atau permulaan, yang kedua elongasi atau pemanjangan, yang ketiga terminasi atau penghentian sintesis protein yang ditandai dengan munculnya codon stop. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.